Karno adalah seorang pedagang sate keliling yang dikenal gigih. Ia tinggal di pinggiran kota dengan istri dan dua anaknya. Setiap malam, Karno mendorong gerobaknya, menyusuri jalan-jalan kampung hingga larut malam. Malam itu, angin dingin bertiup kencang, dan gerobak satenya sudah mulai sepi pelanggan. Jam menunjukkan pukul 11 malam, tetapi Karno merasa belum cukup uang untuk hari itu. Coba jalan lebih jauh lagi, siapa tahu ada rezeki tambahan, gumamnya sambil mendorong gerobak menuju jalan yang belum pernah ia lewati. Jalan itu gelap dan berbatu. Lampu gerobaknya yang temaram menjadi satu-satunya sumber cahaya. Beberapa menit berlalu, ia menyadari bahwa ia tersesat. Karno berhenti sejenak, mencoba mengingat arah, tetapi jalan di depannya terasa asing. Tiba-tiba, ia melihat kerlip lampu dari kejauhan. Dengan penuh harapan, ia mendorong gerobaknya menuju sumber cahaya itu. Karno tiba di sebuah desa kecil yang tampak sunyi namun terawat. Rumah-rumahnya berjajar rapi dengan lampu-lampu minyak yang menyala di depan. Ia merasa lega saat melihat beberapa orang keluar dari rumah, menyapanya dengan senyum ramah. "Malam, Pak, boleh pesan sate?" tanya seorang pria tua dengan suara lembut. "Tentu, Pak, satenya masih hangat," jawab Karno sambil menyiapkan pesanan. Dalam waktu singkat, orang-orang mulai berdatangan. Mereka tampak antusias memesan sate. Bahkan ada yang meminta porsi besar untuk perayaan di balai desa. Karno merasa senang karena dagangannya laris. Salah satu warga, seorang wanita tua, menawarinya untuk bermalam di desa itu. "Pak, sudah malam. Tidak baik pulang sekarang. Tinggallah di sini sampai pagi," katanya. Karno meski ragu, akhirnya setuju. Ia berpikir besok pagi ia bisa mencari jalan pulang. Malam semakin larut dan suasana desa semakin sunyi. Karno yang tadinya sibuk melayani pelanggan, kini duduk sendiri di balai desa, mengemasi gerobaknya. Ia merasa ada yang aneh. Tak satupun anak-anak terlihat di desa itu. Warga desa juga tampak terlalu tenang. Bahkan langkah mereka hampir tak bersuara. Saat ia mencoba beristirahat, ia mendengar suara-suara dari luar, seperti bisikan halus yang datang dari hutan di pinggir desa. Karno keluar, mencoba melihat asal suara. Namun, saat ia mendekati hutan, seorang pria tua menghentikannya. "Jangan ke sana, Pak Karno. Hutan itu berbahaya, apalagi malam seperti ini," katanya dengan nada memperingatkan. Karno merasa merinding. Bagaimana pria itu tahu namanya? Ia yakin belum memberitahu siapapun tentang dirinya. Namun, ia memilih diam dan kembali ke balai desa. Saat malam semakin larut, Karno mendengar suara aneh lagi. Kali ini, suara itu terdengar seperti langkah kaki di sekitar balai desa. Ia mencoba mengintip melalui celah dinding, tetapi tak melihat siapapun. Ia memutuskan keluar, membawa senter kecil yang ia miliki. Saat menyusuri jalan desa, Karno merasa ada yang mengikuti. Setiap kali ia menoleh, tak ada apa-apa. Namun ia merasakan kehadiran yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia hampir kembali ke balai desa, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Gerobak satenya kini berada di tengah jalan. Meski sebelumnya ia yakin sudah menguncinya. Ia mendekat dengan hati-hati. Ketika ia membuka tutup gerobaknya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Daging-daging sate yang ia bawa kini berubah menjadi potongan daging yang menyerupai bagian tubuh manusia. Karno terjatuh. Rasa takut menyelimuti dirinya. Ia berlari ke arah jalan keluar desa. Tetapi anehnya,
ia selalu kembali di titik yang sama, seolah-olah desa itu melingkupinya dalam labirin tak berujung. Dalam keputusasaan, ia bertemu kembali dengan wanita tua yang sebelumnya menawarinya tempat tinggal. Wajahnya kini tampak berubah, matanya merah menyala, dan senyumnya lebar hingga ke telinga. "Selamat datang, Karno. Kau telah menjadi bagian dari perayaan kami," katanya dengan suara yang bergema. Karno mundur, tetapi tubuhnya terasa lemah. Ia mulai mengingat sesuatu. Sore tadi, saat dalam perjalanan, ia hampir menabrak truk besar dan kehilangan kendali. Ia terjatuh ke jurang bersama gerobaknya. Semua mulai jelas. Desa itu bukan desa biasa. Itu adalah desa roh, tempat jiwa-jiwa yang mati secara tragis berkumpul. Karno menyadari bahwa ia sudah mati, dan desa ini adalah tempat terakhirnya. Karno akhirnya menerima kenyataan. Ia melihat penduduk desa yang sebelumnya ramah, kini menunjukkan wujud asli mereka. Tubuh yang penuh luka, mata kosong, dan wajah yang memancarkan penderitaan. Malam itu, perayaan desa berlangsung. Karno menjadi pusat perhatian, bukan sebagai pedagang sate, tetapi sebagai arwah baru yang disambut. Ia kini menjadi bagian dari desa itu selamanya. Itulah akhir dari kisah kita malam ini. Dikisahkan kisah misteri. Apakah kamu berani melewati malam setelah mendengar cerita ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, misteri selalu ada di sekitarmu.